Hidup Jokowi! Si Tifa Little ini kalau ngomong iya iya aja kayak bener gitu. Orang Jawa bilang tuh iya iya. Padahal kan omongan dia itu nggak masuk akal semua, ya. Apalagi kalau udah bahas soal ijazah Pak Jokowi, omongannya ngawur semua itu. Karena ijazah dengan ilmu kedokteran nggak ada kaitannya, tidak ada hubungannya. Dia sengaja menghubung-hubungkan, walaupun tidak bisa dihubungkan, ya. Jalurnya selalu putus, tapi dia paksa menghubung-hubungkan. Seperti yang dia omongin ini, coba masuk akal nggak? Ngapain lagi saya bikin drama? Yang butuh drama kan polisi, bukan saya ya. Untuk perlakuan khusus berarti nggak ada ya? Perlakuan khusus seperti apa? Dari Misalnya? mulai penangkapan kan tadi dokter cerita seperti kok gini ya gitu, banyak kejanggalan gitu. Berarti untuk seorang dokter pun tidak ada perlakuan khusus. Ya malah khusus sekali kan. Jadi saya diperlakukan seperti teroris, seperti gembong narkoba kan. Itu kan perlakuan yang super khusus kan. Lebay banget. Katanya dia diperlakukan seperti bom narkoba, teroris. Itu kayak hiperbol banget gitu. Jadi orang ini memang punya kelainan jiwa, teman-teman. Ditangkap oleh polisi seperti itu saja, dia bilang katanya, wah sadis segala macam. Saya kan nggak perlu sandiwara. Kamu ini lagi sandiwara nggak nih? Yang tiba-tiba lemes kamu itu dari ketawa-ketawa atau lemes? Sandiwara nggak ini? Hah? Sandiwara nggak itu? Kamu itu pandai sekali bermain sandiwara. Jadi nggak usah kamu bicara yang seolah-olah kamu itu benar, seolah-olah kamu itu tidak layak ditangkap polisi. Kamu itu sangat layak ditangkap polisi. Justru kemarin itu, kamu itu ditangkap polisi terlalu lama. Seharusnya sejak kamu dinyatakan sebagai tersangka, kamu harus masuk jeruji supaya kamu nggak ngoceh-ngoceh terus. Selama kamu menjadi tahanan luar, harus lapor. Kamu kan ngoceh-ngoceh mulu. Sepertinya kamu sakit hati disuruh lapor ke polisi. Ngomel-ngomel terus, kamu selalu bicara hal-hal yang nggak masuk akal, bicara tentang penemuan-penemuan yang aneh, bicara tentang ilmu-ilmu yang nggak nyambung dengan ijazah, bicara tentang tuduhan-tuduhan nyeleneh, melakukan sesuatu yang di luar batas, mengunjungi kuburan, memfitnah Ibu Iriana. Kenapa jadinya kamu memfitnah Ibu Iriana? Kemudian memfitnah Mas Gibran. Kenapa jadi ke Mas Gibran? Kamu emang gak waras gitu loh. Sebenarnya sasaran kamu siapa? Hah? Pak Jokowi, Ibu Iriana, Mas Gibran, atau kebenaran? Kamu dendam dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Emang kamu udah diapain sih? Tifa Little, kamu udah diapain sama Pak Jokowi? Hah? Kamu udah diapain sama Bu Iriana? Kamu udah diapain sama Mas Gibran? Sampai kamu setiap hari memfitnah itu loh, dari dulu sampai sekarang. Memfitnah terus. Sekarang ketika kamu ditangkap, sok-sok kamu menjadi korban, playing victim kamu. Saya diperlakukan seperti teroris, seperti gembong narkoba. Kamu lebih dari itu. Lebih dari teroris, lebih dari gembong narkoba kamu itu. Karena kamu udah meracuni otak anak bangsa, udah membuat gaduh negara ini. Itu gembong teroris, membuat gaduh. Meracuni otak anak bangsa itu, gembong narkoba itu. Sesuai. Jadi nggak usah komplain. Ada satu kata dari Pak Abdullah Al-Qatiri, kami bertemu baru sebentar, tapi banyak sekali kata-kata dari beliau yang saya jadikan sebagai sebuah hikmah ya. Satunya begini, dokter, kita bersama-sama karena saya itu hanya menginginkan akhiratul hasanah. Masih bicara sok-sok cara agama, akhiratul hasanah. Gimana kamu mau dapat hasanah kalau kamu memfitnah? Gimana sih? Kamu tuh ngerti agama gak sih? Tifa Little. Ngerti agama gak kamu? Hah? Ngerti agama gak? Mana ada orang memfitnah, menjelek-jelekan orang, menuduh, menyebar berita bohong, mendapatkan hasanah. Enak bener. Ya, memang semudah itu. Seseorang memperoleh akhiratul hasanah. Semudah itu. Belajar dulu kamu ngaji. Ya, jangan kamu ngajinya sama Rizik Syihab. Jangan. Itu pengajian kebencian itu. Ngaji sama yang bener-bener aja, yang lurus-lurus. Biar kamu paham akhiratul hasanah itu apa. Masa tukang fitnah mengharapkan akhiratul hasanah? Gimana? Memangnya malaikat mau kamu kibulin? Hah? Allah tuh mau kamu kibulin? Memangnya kamu bisa ngibulin malaikat, ngibulin Allah? Bisa gitu? Mas, ini orang kayak gimana ya? Orang gila sih ya. Orang gila ya seperti ini. Ya. Dia sudah memfitnah tapi merasa nggak memfitnah. Orang apa itu? Nah, kita sebutnya apa? Wedan kan? Wedan itu. Itu saya ingat sekali. Itu kata kunci, akhiratul hasanah. Untuk apa sih kita mulia di mata orang dengan harta triliunan tapi didapat dari merampok harta rakyat? Untuk apa kita punya rumah megah
12.000 meter persegi dengan bunker yang dipesan khusus di bawahnya untuk melindungi siapa? Nah, kalau kamu ingin melawan koruptor yang kamu bilang tadi itu, saya tahu dia nyindir Pak Jokowi kan. Jadi dia menuduh Pak Jokowi punya bunker, kemudian Pak Jokowi ini merampok, kan tuduhannya seperti itu. Ya walaupun dia tidak menyebutkan, tapi kita tahu. Begini aja Tipa Litil, kamu kalau memang ingin melawan perampok, melawan koruptor, kamu lari sono ke gedung DPR. Minta itu orang-orang banteng itu yang ada di gedung DPR mensahkan undang-undang perampasan aset. Baru keren Tipa Litil. Kebenaran itu ya, baru itu yang namanya perjuangan untuk rakyat. Ya, kamu kalau nguji-nguji jasa Pak Jokowi apa? Ada. Nggak ada manfaatnya selain malah menjadi bencana buat hidup kamu ya. Akhirnya kamu di penjara. Motor kamu di penjara nantinya. Karena kebenaran itu ketika sudah mulai membuka maka dia akan menempuh jalannya walaupun jalan itu sangat sakit, sangat sulit. Orang-orang mulia, orang-orang alim, ulama apalagi nabi-nabi merasakan itu semua. Oh, jadi kamu mirip nabi. Melalui jalan berliku, jalan yang susah. Kamu nabi gitu. Hah? Nabi apa kamu? Nabi spiritualitil. Aduh, ini orang masih sok suci aja ini. Ya, kalau itu cuma katakanlah yang termul-termul itu katakan ya, wah itu takut tuh nangis tuh dokter Tifa itu, karena sebentar lagi akan dikasih baju Shopee gitu kan, dikasih rompi orange. Kalau saya tuh cuma takut dikasih baju rompi, dari sejak awal saya tidak berbunyi seperti ilmuwan yang lain. Dia menuduh katanya peneliti-peneliti lain yang diam saja soal ijazah Pak Jokowi katanya pengecut, kalau dia itu pemberani, sehingga dia sudah siap kalau dipakaikan baju oranye gitu. Dia merasa begitu, ya maklum lah. Ya, NPD kayak begini, menyalah-nyalahkan ilmuwan yang jujur, menyalah-nyalahkan ilmuwan yang waras, menyalah-nyalahkan ilmuwan yang pinter-pinter itu tidak segoblok dia gitu kan. Nah kalau dia kan ngaku-ngaku ilmuwan, padahal bukan ilmuwan dia, ya. Dari kata-katanya saja dia itu ODGJ teman-teman, gila dia itu. Ya. Kenapa? Tidak ada dasarnya dia membenci Pak Jokowi. Tidak ada dasarnya dia membenci Ibu Iriana. Tidak ada dasarnya dia membenci Mas Gibran. Gak ada dasarnya. Dasarnya apa sih? Hah? Dasarnya apa? Tidak ada dasarnya. Dalam perpolitikan, perbedaan itu menjadi hal yang sangat wajar. Berbeda pilihan menjadi hal yang sangat wajar. Jika jagoan kita kalah, ya sudah. Mau ngapain? Kenapa kita harus menyerang istrinya, anaknya, kenapa? Keluarganya, menjatuhkan dia, memfitnahnya, pura-pura meneliti pada tujuan untuk menjatuhkan, ngapain? Apakah benar jalan yang ditempuh oleh si spiritualitil ini? Betul gitu. Apakah seorang ilmuwan boleh melakukan itu? Apakah tidak ada norma-norma bagi seorang ilmuwan dalam mengejawantahkan ilmunya untuk masyarakat dengan cara-cara seperti spiritualitil itu? Apakah dia layak disebut ilmuwan? Hah? Orang-orang ahli gitu? Tidak. Kita sebagai orang awam saja bisa menilai bahwa dia ini orang gila, berpenyakit mental, yang tidak punya dasar dia membenci Pak Jokowi karena Pak Jokowi tidak pernah menyakitinya, tetapi dia melakukan itu terus-menerus hanya karena jagoannya keok, sehingga dia harus mengorbankan ilmu yang dia raih, merendahkan ilmunya dengan kegilaan dia, ketidakwarasan dia. Dia merendahkan diri dia sendiri. Misalkan, saya waktu itu mendukung Pak Ahok kalah, yang menang Anies. Saya tidak ngejar-ngejar Pak Anies, mencari-cari kesalahannya, tidak. Yang saya kritisi dari Anies Baswedan adalah pekerjaan dia selama menjadi gubernur. Kesia-siaan dia dalam membangun patung bambu. Dia menghambur-hamburkan uang APBD dengan cara membuat jalur-jalur sepeda yang mubazir, kemudian membuat lubang-lubang yang membahayakan. Banyak korban-korban berjatuhan loh dari proyek-proyek Anies Baswedan. Dan saya tahu bahwa Anies Baswedan tidak pernah turun ke lapangan selama dia menjadi gubernur. Dia turun ke lapangan hanya untuk meresmikan. Itu pun proyek-proyeknya Pak Jokowi. Proyek-proyeknya Pak Ahok yang dia resmikan. Tetapi yang dapat nama baik dia. Jadi selama ada proyek yang bisa membuat nama dia baik, dia akan turun. Di situ ada wartawan, senang dia. Di surat wartawan ditanya-tanya, senang dia. Dia akan turun. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, dia tidak akan pernah turun menemui rakyat, menemui warga Jakarta. Ini fakta. Ketika saya mengkritisi itu, wajar. Karena Anies Baswedan pemimpin Jakarta waktu itu. Jadi kalau saya mengkritisi wajar. Tetapi saat itu, ketika Anies Baswedan menjadi gubernur, saya tidak pernah sedikit pun mengkritik dia. Karena apa? Untuk apa? Orang seperti Anies Baswedan itu bakalan tuli kalau dikritik. Tidak akan mau mendengar. Karena pikiran dia bukan untuk rakyat. Pikiran dia adalah untuk diri dia dan keluarga dia. Pikiran dia adalah bagaimana dia bisa mencapai tingkat tinggi dengan cara-cara dia. Dengan cara-cara mengambil simpati. Dengan cara-cara yang tidak baik. Cari muka. Dan itu jelas fakta.
Silakan dibantah kalau memang perkataan saya ini bohong. Dan saya tidak pernah loh ngutik-ngutik anaknya Anies Baswedan, istrinya. Walaupun di situ ada kalau saya mau ngutik-ngutik istrinya, anaknya, bisa saja saya lakukan. Tapi saya tidak mau. Itu urusan mereka. Saya nggak peduli. Berbeda dengan pembenci-pembenci Pak Jokowi. Mereka menyerang Pak Jokowi, tidak hanya menyerang Pak Jokowi, menyerang keluarganya, semuanya diserang. Bahkan ibunya Pak Jokowi diserang habis-habisan. Difitnah. Dan ini sudah keterlaluan. Dan sangat keji, biadab, teman-teman. Tapi dia masih merasa bahwa dia itu mengharapkan akhiratul hasanah. Ini kan orang gila. Kalau bukan orang gila nggak mungkin dia ngomong begitu. Iya kan? Nah, makanya saya nggak habis pikir nih. Orang-orang seperti ini kok masih ada aja yang mengikuti. Masih ada aja yang membela gitu. Nah kalau saya membela Pak Jokowi, wajar Pak Jokowi sudah bermanfaat buat bangsa ini. Bermanfaat buat Indonesia. Bermanfaat buat seluruh rakyat Indonesia. Di saat Bapak Jokowi menjadi wali kota, gubernur, dan presiden. Saksi hidupnya banyak jutaan orang. Kecuali yang ngomong cuma saya sendiri. Yang ngomong banyak gitu loh. Tapi masih saja mereka menganggap kita yang bicara ini dianggapnya buzzer bayaran. Loh mana buktinya saya dibayar? Saya bicara mewakili rakyat gitu loh. Mewakili pecinta Pak Jokowi yang tidak bisa bicara, yang nggak berani bicara, nggak berani nongolin mukanya. Kalau saya nggak peduli. Ya, walaupun saya nanti diancam di jalanan, diapain, biarin saja. Nyawa saya ada di tangan Allah. Selama saya berbuat baik, saya akan jalani itu. Saya tidak pernah takut. Karena hidup kita ini ada di genggaman Allah. Bukan di genggaman pembenci. Silahkan membenci, tetapi ketika Allah mau menjaga kita, kita akan selamat dan aman. Nah, kalau pembenci Pak Jokowi ini, apa dia nggak sadar? Selama ini mereka menanam kebencian, menanam kejahatan, ingin mencelakai Pak Jokowi, ingin mencelakai Mas Gibran, mencelakai Ibu Iriana dengan fitnah-fitnahnya itu, kebohongan-kebohongannya itu, yang mereka katakan sebagai perjuangan. Perjuangan apa? Membela kebenaran itu kewajiban selagi kita mampu. Setidak-tidaknya, kalau kalian tidak berani melawan dengan melakukan sesuatu, paling tidak kamu bisa berkata-kata. Kalau kamu tidak bisa berkata-kata, paling tidak kamu mendoakan. Itu selemah-lemahnya manusia dalam menghadapi kezoliman di dunia ini.